Shalom untuk kita semua. Haleluya. Saya yakin bahwa kita pernah mendengar kisah tentang Nabi Yunus. Kisah yang ditulis di dalam kitab Yunus itu terdiri dari 4 pasal. Dan 4 pasal dalam kitab Yunus itu mayoritas berisi tentang seorang yang menyimpan kepahitan hati. Dan orang itu adalah seorang nabi yang bernama Yunus. Jadi ternyata seorang nabi pun bisa menyimpan kepahitan hati. Saya ingin katakan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mati gara-gara kepahitan hati. Dan tidak sedikit orang percaya yang mati dalam kepahitan hati. Tetapi kalau ada di antara saudara yang belum tahu cerita ini, saya akan ceritakan secara singkat. Seorang nabi yang bernama Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Kenapa disuruh ke Niniwe? Karena disuruh memberitakan berita pertobatan, karena orang Niniwe itu jahat. Jadi Tuhan berbicara kalau Niniwe tidak bertobat, Niniwe akan dihancurkan. Nah Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, dia malah lari ke Tarsis. Kenapa dia tidak mau memberitakan berita pertobatan ke Niniwe? Karena Niniwe itu ibu kota Asyur. Yunus itu orang Israel. Asyur itu musuh bebuyutan Israel. Jadi sebagai orang Israel dia tidak senang kalau Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang Israel yang dia mau adalah Niniwe atau Asyur dihancurkan oleh Tuhan. Dia tidak mau ada pertobatan di sana, maka dia tidak mau beritakan. Akhirnya dia lari ke Tarsis. Lalu dalam perjalanan ke Tarsis itulah maka kemudian terjadi badai topan, sehingga cerita dibuang undi dan akhirnya Yunus dibuang. Lalu kemudian ditelan ikan paus. Di mana ayat yang mengatakan Yunus ditelan ikan paus? Tidak ada, itu guru sekolah minggu yang salah. Ditelan ikan besar. Ya, ikan bandeng pun kalau besar bisa nelan Yunus, saudara. Ya, jadi bukan ikan paus, ikan besar. Lalu setelah 3 hari kemudian dimuntahkan. Lalu setelah itu kemudian Yunus berangkat dikasih kesempatan yang kedua. Dia beritakan pertobatan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Lalu orang Niniwe bertobat sehingga cerita kemudian Tuhan tidak jadi menghukum. Lalu ketika Tuhan tidak jadi menghukum, Niniwe marah sama Tuhan. Yunus marah sama Tuhan. Yunus marah sama Tuhan, kenapa Niniwe tidak jadi dihancurkan? Nah saudara-saudaraku sekalian, kitab Yunus itu berakhir seolah-olah dengan kisah Yunus yang marah. Mari kita buka Yunus pasal 4. Kitab Yunus pasal 4. Ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atau atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, dan rebahlah ia lesu. Dan berharap supaya mati katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kemudian ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang sangat banyak. Saudara-saudara, kisah Yunus ini ditulis dengan berakhir dengan cerita kisah Yunus marah. Tidak ada kisah selanjutnya, tidak ada cerita bagaimana apakah Yunus bertobat atau tidak. Tidak ada cerita Yunus kemudian menarik perkataan yang ingin mati atau tidak. Seolah-olah cerita itu digantung begitu rupa dan kita tidak tahu
bagaimana cerita itu berakhir. Seolah-olah menjadi misteri. Dan banyak hamba Tuhan mengatakan demikian. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Yunus kemudian. Tetapi siang hari ini saudaraku sekalian, saya akan beritahukan pada saudara apa yang terjadi dengan Yunus. Peristiwa Yunus ini baru kemudian dibukakan. Apa yang terjadi dengan Yunus 800 tahun kemudian. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia itu siapa saudara? Yesus Kristus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini, Yunus itu dipakai untuk menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus. Oke, ya, ini Matius 12 ayat 40. Sekarang buka Lukas pasal 11 ayat yang ke-30. Lukas pasal 11 ayat yang ke-30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Perhatikan, sekali lagi Yunus dipakai untuk menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus. Pertanyaan saya, pernahkah Yesus itu digambarkan oleh sesuatu yang buruk? Tidak pernah. Apa yang dipakai untuk menggambarkan Yesus itu pasti sesuatu yang baik. Yunus 2 kali dikatakan oleh Yesus untuk menggambarkan dirinya. Kalau begitu, ending kisahnya Yunus itu bukan Yunus yang marah, tetapi Yunus yang bertobat. Sehingga akhirnya Yunus dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan Yesus Kristus. Kalau begitu, kisahnya Yunus kita bisa simpulkan dengan perkataan begini. Dimulai dengan a person with a bitterness. Dimulai dengan seseorang yang penuh dengan kepahitan hati. Tetapi kemudian diproses Tuhan to be a better person. Menjadi orang yang lebih baik. From bitterness to be a better person. Dari kepahitan hati menuju kepada orang yang lebih baik. Saudara-saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara pernah disakiti orang, pernah dilukai orang, dan engkau simpan pahit hati, sakit hati, dengar baik-baik, ada harapan untuk engkau untuk dibebaskan. Izinkan Tuhan yang memproses hidupmu. Karena kepahitan hati itu tidak pernah membawa kebaikan kepada kita. Ada seorang ibu, suaminya telepon saya begini, Pak Paulus tolong datang ke rumah. Ada apa Pak? Tolong doakan istri saya. Memang istrinya, wanita ini, ibu ini adalah jemaat simpatisan kami yang hadir di kebaktian wanita. Kalau kebaktian wanita selalu pakai lengan panjang dan celana panjang, jadi kita tidak tahu kulitnya bagaimana. Nah setelah saya datang ke rumahnya, saya kaget, ibu ini pakai daster, maaf sekali. Itu kulitnya belang-belang hitam saudara, penuh bekas borok. Jadi tangannya penuh borok, kakinya juga penuh borok saudara. Ibu ini meraung-raung, menangis kayak orang stres. Kemudian suaminya berkata, Pak, istri saya stres Pak. Lalu kemudian kami adakan perbincangan, kemudian saya berbicara dari hati ke hati dengan ibu ini. Ternyata singkat cerita, ibu ini menyimpan sakit hati selama 24 tahun kepada ibu mertuanya. Kepada ibu mertuanya. Makanya katanya wanita paling bahagia itu Hawa, karena Hawa tidak punya mertua. Jadi dia menyimpan kepahitan hati luar biasa, dan karena kepahitan hati itu, sehingga dia terkena penyakit kayak borok-borok di sekujur tubuhnya. 24 tahun. Saudara, lalu kemudian saya layani ibu ini, kemudian saya beritakan firman, sampai akhirnya saya ajak berdoa. Saya ajak berdoa demikian, ayo lepaskan pengampunan untuk mertuamu. Saya ajak berdoa, tirukan doa saya. Saya bersyukur, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Dan sekarang, saya melepaskan pengampunan. Lalu saya sebut nama mertuanya, mama mertuanya. Dia berhenti, dia tidak bisa sebut.
Saya ulang kedua kali, begitu sampai pada nama mama mertuanya, dia tidak bisa sebut. Pada kali yang ketiga saya berkata, Bu, Tuhan pasti kasih kemampuan kalau ibu mau mengampuni. Lalu pada kali yang ketiga, begitu dia mengatakan aku melepaskan pengampunan dan dia sebut nama mama mertuanya, dia meraung-raung, dia menjerit, menangis begitu rupa. Jebol saudara. Dan singkat cerita dia mengampuni mama mertuanya. Seminggu kemudian dia datang ke gereja kami. Dia bersaksi, saudara-saudara, saya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saya melepaskan pengampunan kepada mama mertua saya dan Tuhan sembuhkan saya. Lalu dia buka tangannya. Tangan yang tadinya kayak macan tutul itu sekarang putih, bersih, kayak kulit bayi, saudara. Lalu maaf, dia buka celana, dia angkat begini dan dia perlihatkan kakinya. Bersih. Tidak ada satupun bekas borok yang tersisa di dalam tubuhnya. Karena apa? Ketika dia lepaskan pengampunan, maka kasih karunia Allah mengalir atas dia. Kepahitan hati tidak akan pernah membawa kebaikan. Dr. Don Colbert mengatakan dalam bukunya yang berjudul Emosi yang Mematikan. Salah satu emosi yang paling mematikan itu adalah kepahitan hati. Nah saudara-saudara, Yunus kepahitan hati. Lalu kemudian Tuhan proses dia, dan ketika Tuhan memproses dia, saya memperhatikan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yunus khususnya, Tuhan memakai 4 hal untuk memproses Yunus. Mengubah dia dari orang yang penuh kepahitan menjadi orang yang menjadi lebih baik. 4 proses ini digambarkan dengan 4 kalimat. Yaitu yang dituliskan di dalam kitab Yunus, atas penentuan Allah, atas penentuan Allah. 4 kali di dalam kitab Yunus disebutkan atas penentuan Allah. Artinya Allah memang sengaja melakukan sesuatu. Allah sengaja berbuat sesuatu karena dia tidak ingin Yunus hidup dalam kepahitan hati. Saya percaya ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya hidup dalam kepahitan hati. Tuhan menginginkan kita hidup merdeka. Tuhan menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera, tanpa beban kepahitan hati. Apa yang dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yunus? Mari kita perhatikan yang pertama. Dalam pasal pertama, ayat yang ke-17. Pasal pertama, ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan, perhatikan kata-kata ini, atas penentuan Tuhan. Jadi Tuhan memang sengaja berbuat. Datanglah seekor ikan besar. Ingat ya, bukan ikan paus ya ibu-ibu ya, ikan besar. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ingat, menelan, bukan memakan. Bukan mengunyah, tetapi menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu berapa hari? 3 hari, 3 malam lamanya. Jadi untuk mengubah Yunus yang penuh kepahitan menjadi orang yang lebih baik, pertama-tama Allah mengirimkan ikan yang besar yang menelan Yunus. Saudara, ikan besar yang menelan Yunus ini berbicara tentang krisis besar yang bisa menelan saudara dan saya untuk membentuk kita. Untuk menggerus luka hati yang ada di dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai krisis yang besar. Mungkin itu krisis sakit penyakit, mungkin krisis keuangan, mungkin krisis keluarga, krisis pekerjaan. Tuhan bisa pakai itu untuk menelan kita, supaya karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, ketika kemudian Yunus ditelan oleh ikan besar itu, apa yang dilakukan oleh Yunus? Dalam pasal 2, di sana dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Jadi ketika krisis besar itu menelan dia, ikan besar itu menelan dia, maka hal pertama yang dilakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia di luar ikan, dia tidak berdoa. Tapi begitu dia ditelan oleh ikan, di dalam perut ikan, maka dia baru berdoa. Kadang-kadang begitu. Kalau keadaan semua enak, kita lupa berdoa. Tapi begitu kita menghadapi krisis, baru kita ingat doa. Itu sebabnya Tuhan sengaja kirimkan krisis itu dalam hidup kita, supaya saudara bisa berdoa. Reaksi Yunus yang pertama adalah berdoa. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 pasal 2.
Pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Inilah reaksi Yunus ketika ikan besar menelan dia. Ketika krisis besar menelan dia, maka reaksi dia adalah dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, Yunus ada di perut ikan hanya 3 hari. Saya yakin kalau seandainya Yunus masuk ke perut ikan, lalu di dalam perut ikan itu dia ngomel-ngomel, dia mengeluh, bukan 3 hari, bisa jadi 1 bulan. Saudara tahu ketika engkau menghadapi krisis besar dalam hidupmu, lalu reaksimu salah, engkau mengeluh, engkau ngomel, saya yakin tidak bakal selesai itu persoalanmu. Reaksi kitalah yang menentukan seberapa lama kita menghadapi krisis yang besar itu. Nah Yunus saudaraku sekalian, ketika krisis besar menelan dia, yang dia lakukan adalah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Jadi saudara, ikan saja mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada ikan itu, muntahkan Yunus. Ikan itu taat loh. Jadi kalau saudara dan saya tidak taat, kita kalah dengan ikan besar itu. Ikan besar dengar firman Tuhan langsung lakukan. Orang Kristen dengar firman Tuhan, dia berkata, yang tak pikir-pikir, kebanyakan mikir, tidak lakukan firman Tuhan. Ikan besar itu begitu Tuhan berkata, muntahkan. Maka kemudian dia lakukan. Yunus dimuntahkan, maaf muntahnya lewat depan, bukan lewat belakang. Kalau lewat belakang ceritanya jadi berbeda saudara. Lewat depan, masih utuh. Saudara, satu hal yang saya pelajari di sini adalah begini. Respon kita terhadap kesulitan, itu akan menentukan bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Saudara hadapi kesulitan, saudara ngomel, bersungut-sungut, engkau tidak akan selesai dengan persoalanmu. Ingat orang Israel keluar dari Mesir, ke tanah Kanaan. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu saudara, dari Mesir ke Kanaan, itu kalau sekarang, ya, saudara dari Yerusalem ke Mesir atau Mesir Yerusalem, itu kalau naik bus itu hanya 8 jam. Kalau naik bus. Ya, kalau naik bus 8 jam. Taruhlah kalau berjalan, taruhlah 1 bulan. Jadi Mesir Kanaan itu mestinya 1 bulan aja sudah selesai. Tapi orang Israel perlu waktu 40 tahun. Coba bayangin. Kenapa 40 tahun? Karena di sepanjang jalan mereka ngomel-ngomel terus. Bersungut-sungut sampai keluar sungutnya. Itu yang membuat lama persoalan mereka hadapi. Sama prinsip itu masih berlaku sampai saat ini. Engkau hadapi persoalan, engkau banyak mengeluh. Semakin lama persoalanmu itu kau hadapi. Tapi ketika engkau hadapi tantangan persoalannya besar, di tengah tantangan itu engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Engkau berkata, Tuhan terima kasih, karena di tengah-tengah kesulitan ini aku tetap percaya engkau adalah Allah yang baik. Tuhan senang dengan itu. Maka Tuhan akan katakan, yang model kayak gini, tidak perlu lama-lama kita rendam dalam persoalan. Karena dia sudah lulus. Saudara mau lulus atau mau direndam terus dalam persoalan? Pilihan ada di tangan saudara. Jadi kalau hari ini persoalanmu begitu lama kok tidak selesai-selesai, belum selesai muncul lagi persoalan, belum selesai muncul lagi persoalan. Mungkin salah satunya adalah karena reaksi kita yang salah terhadap persoalan itu. Jadi ini cara Tuhan memproses Yunus. Dari seorang yang penuh kepahitan menjadi orang yang lebih baik. Dengan apa? Dengan mengirimkan ikan yang besar, persoalan yang besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudaraku sekalian, dengan apakah Tuhan mengubahkan Yunus? Mari kita lihat pasal 4 ayat yang ke-6. Pasal 4 ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan, Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar apa saudara? Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Hal yang kedua yang dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yunus adalah atas penentuan Tuhan Allah
maka tumbuhlah pohon jarak. Pohon jarak itu daunnya banyak sehingga bisa menaungi kepala Yunus. Supaya apa? Supaya Yunus terhibur. Jadi ketika Allah menumbuhkan pohon jarak itu, tujuan Allah adalah supaya Yunus terhibur. Supaya Yunus mengalami cooling down dari persoalannya yang berat. Supaya Yunus bisa tenang, bisa bersukacita di tengah-tengah masalah yang dia hadapi. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali Allah bekerja dengan cara demikian. Di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, Allah munculkan hal-hal yang bisa membuat kita lupa sejenak dengan persoalan itu. Kita bisa tersenyum sejenak, kita bisa tertawa, terbahak-bahak, lupa sejenak dengan persoalannya. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita cooling down. Satu kali, ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Ibu ini stres, dia kehilangan pegangan, dia sedihnya luar biasa. Saking sedihnya saudara sampai dia sudah tidak bisa lagi tersenyum. Dia tidak bisa lagi tersenyum, mukanya penuh duka cita. Selama 3 bulan dia tidak bisa tersenyum. Sampai satu ketika dia pulang dari satu acara, begitu sampai di rumah ternyata hujan. Dia buru-buru masuk ke rumah. Ketika dia akan masuk tiba-tiba seekor kucing mendatangi dia. Meow, meow, meow. Dari bunyi, suara kucing itu dia tahu, ini kucing kedinginan, kelaparan. Lalu kemudian ibu ini berkata, kasihan kucing ini, aku akan bikinkan susu gitu. Lalu dia bikin susu, 1 mangkok susu hangat. Lalu ditaruhlah, kemudian dikasih ke kucing itu. Kucing itu kemudian minum susu itu. Sampai habis, sampai dijilatin. Lalu kemudian setelah habis, kucing itu meow, meow, tapi dengan ekornya goyang-goyang. Dusel-dusel di kaki ibu itu. Ketika melihat tingkah kucing itu, ibu itu tersenyum, ini kucing lucu ya gitu. Jadi ibu ini tersenyum, ibu ini tersenyum betul, bukan kucingnya yang tersenyum saudara. Ibu itu tersenyum. Begitu dia tersenyum, dia kaget luar biasa. Kenapa? Ini adalah pertama kali dia tersenyum setelah 3 bulan dia tidak bisa tersenyum. Lalu dia berpikir begini, loh saya kasih semangkok susu kucing saja bisa membuat saya tersenyum. Mungkin kalau saya kasih makan anak yatim, anak janda-janda yang terlantar, bukan janda-janda yang kaya ya, janda-janda yang terlantar. Saya pasti lebih bersuka cita. Nah mulai hari itu saudara, dia kemudian rajin pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo, panti pijat tidak, panti jompo saja. Dia pergi ke panti jompo, dia gunakan hartanya untuk membantu mereka. Dan mulai saat itu, dia bisa tersenyum kembali, dia bisa tertawa kembali. Lalu dia berkata, sekarang aku adalah orang yang paling bahagia di dunia. Saudara perhatikan, Allah pakai kucing kecil itu untuk membuat ibu ini bisa tertawa. Pak Bu, jangan abaikan hal-hal kecil sederhana yang bisa membuat kita tersenyum di tengah-tengah persoalan kita. Saya suka terima broadcast dari teman-teman saya. Salah satunya adalah cerita tentang Mukidi. Nah, saya baru sebut Mukidi aja saudara sudah tersenyum. Ini pasti orang-orang yang suka main di sosmed ini. Cerita tentang Mukidi. Saya kalau baca cerita tentang Mukidi, itu saya bisa ketawa. Mungkin saudara berkata, Pak itu kan tidak rohani. Lah, itu kan rohana, duniawi. Lah saudara masih hidup di mana? Di dunia kan? Kenapa sih kita tidak bisa mentertawakan hal-hal seperti itu? Salah satu kisah yang saya senang tentang Mukidi itu begini, maaf nih saya cerita. Jadi satu kali Mukidi ke restoran nih. Dia pesan ayam goreng. Lalu pesannya lama tidak datang. Nah di sebelah dia, meja sebelah dia itu ada seorang preman. Pesan ayam goreng utuh. Lalu singkat cerita, itu pelayannya datang bawa ayam goreng utuh. Naruhnya salah, ditaruh di mejanya Mukidi. Si premannya marah. Itu kan ayam saya. Mukidi bilang, siapa bilang ini ayammu? Ini kan saya punya. Enggak, itu pesanan saya. Lalu preman itu ngancam, awas. Kalau kau apa-apakan ayam itu, maka demikian kulakukan kepadamu. Kau potong kakinya, ku potong kakimu. Kau potong kepalanya, tak potong kepalamu. Wih, preman itu galaknya minta ampun. Mungkin dia hanya tersenyum saja. Emang siapa yang takut? Sekali lagi, kau potong kakinya, tak potong kakimu. Kau potong kepalanya, tak potong kepalamu. Apa yang kau lakukan pada ayam ini, ku lakukan persis kepadamu. Maaf nih, lalu Mukidi angkat ayam itu. Lalu dia jilat pantat ayam itu.
Ayo, mau kau apakan? Gitu. Waktu saya baca cerita itu, saya ketawa. Lalu saya searchingkan siapakah Mukidi itu, saudara. Ternyata di internet itu diceritakan. Mukidi itu katanya orang Cilacap. Dia menikah dengan seorang perempuan namanya Markona. Kemudian punya 2 anak namanya Mukirun dan siapa begitu, saudara. Ada aja. Nah, hal-hal seperti itu, kadang-kadang gini, kita punya persoalan besar tapi baca itu kita bisa tersenyum. Pak, Bu, Tuhan bisa pakai yang begitu-begitu untuk membuat kita cooling down. Betul. Kita lihat orang lagi ngapain kita bisa tersenyum, lucu ya orang itu ya. Kita lupa sejenak persoalan kita. Itulah pohon jarak. Pohon jarak diciptakan oleh Tuhan, ditaruh di dekatnya Yunus. Firman Tuhan berkata, supaya Yunus terhibur. Kadang-kadang kalau saya pulang pelayanan capek sekali. Saya pulang ke rumah itu anak saya laki-laki, anak saya yang kedua laki-laki, namanya Ishak Selvindio. Ishak itu artinya tertawa, dan memang dia senang bikin ketawa. Begitu saya pulang, dia bilang, papa sudah pulang. Lalu dia kemudian nari-nari begini. Itu saya bisa ketawa. Lupa saya dengan capek saya itu. Dia badannya kan kayak anak ibu begini, langsing begitu. Ya, karena doyan makan, ya gemuk gitu. Kemudian lucu sekali. Nah, saya kalau lihat dia, saya berkata, Tuhan terima kasih. Melihat anak saya lupa capek saya. Ya. Tuhan kirimkan pohon jarak di sekitar saudara. Supaya saudara bisa menikmati, bisa tersenyum, bisa tertawa. Dan ketika kita tersenyum dan tertawa, itu enak. Orang kalau kita tertawa itu saudara, zat endorfin keluar. Maka kita akan menjadi lebih nyaman. Maka kasihan kalau saudara tidak bisa ketawa itu kasihan sekali. Tegang saudara. Tegang, lekas tua. Tapi kalau kita yang sering ketawa, asal jangan ketawa sendiri ya, ketawanya bareng-bareng begini boleh. Itu awet muda. Karena muka kita ketarik, kemudian kita menjadi fresh begitu kan. Ya. Menjadi awet muda. Tuhan siapkan pohon jarak untuk membuat Yunus terhibur. Dan akhirnya Yunus bersuka cita karena pohon jarak itu. Ingat baik-baik, pohon jarak itu bukan hal-hal yang rohani. Pohon jarak itu gambaran hal-hal di sekitar kita yang bisa membuat kita tersenyum dan melupakan persoalan kita. Tetapi ternyata proses Tuhan bukan hanya di situ. Allah bukan hanya memakai ikan yang besar. Allah bukan hanya memakai pohon jarak. Tetapi yang ketiga, dalam pasal 4 ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Saudara-saudaraku sekalian, hal ketiga yang dipakai oleh Allah untuk membentuk Yunus, mengubahkan Yunus, memproses Yunus. Yang pertama Allah pakai ikan yang besar. Yang kedua Allah pakai pohon jarak. Allah pakai ikan besar untuk mengajar Yunus tahu bersyukur. Allah memakai pohon jarak untuk membuat Yunus tetap bersuka cita. Yang ketiga, Allah memakai seekor ulat kecil. Seekor. Sesuatu yang kecil. Tetapi sesuatu yang kecil ini ternyata mampu menghabiskan daun-daun itu dalam satu malam. Dan ketika melihat itu Yunus marah luar biasa. Saudara-saudara, lewat perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang kecil ini akhirnya ketahuan isi hatinya Yunus. Ketahuan bagaimana hatinya. Lewat perkara-perkara kecil ini Allah ingin membongkar isi hati Yunus. Ada kemarahan di sana. Saudara-saudaraku sekalian, Allah ingin membongkar hati saudara. Kadang-kadang lewat perkara-perkara yang kecil. Lewat perkara-perkara kecil, kejadian-kejadian kecil, Allah ingin menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Kita kalau di gereja begini kan, suami istri duduk bersama, kelihatannya akur, rukun. Tetapi siapa tahu saudara di gereja duduk bersama, tetapi keluar gereja saudara jalan masing-masing. Who knows? Penuh pertengkaran,
Dan kadang-kadang suami istri bertengkar, bukan karena masalah-masalah yang besar. Kadang-kadang suami istri bertengkar justru karena masalah-masalah yang sepele, kecil. Seperti seekor ulat itu. Tetapi sesuatu yang kecil itulah yang justru kadang-kadang bisa menunjukkan diri kita sesungguhnya. Ketika kita di jalan, itu bisa mencerminkan diri kita sesungguhnya siapa. Tulisan di mobil, tulisannya ready or not Jesus is coming. Wah, rohani sekali, Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Tersenyum gaya awal hidup orang Kristen. Tetapi begitu disalib begitu rupa, saudara langsung sumpah serapah keluar. Menunjukkan diri kita sesungguhnya. Padahal hanya disalib saja. Cuman disalib mobil, bukan disalib di Golgota. Cuman disalib mobil saja. Sumpah serapah sudah keluar, tidak karu-karuan. Jadi sesuatu yang sederhana, yang kecil itu kadang-kadang dipakai oleh Tuhan untuk membongkar isi hati kita. Kenapa Tuhan harus membongkar isi hatinya Yunus? Karena sebelum Allah mengubahkan hatinya Yunus, Allah harus tahu isi hati Yunus sebenarnya. Yunus mesti terbuka di hadapan Tuhan. Yunus mesti jujur di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Sebelum Tuhan mengubahkan hati kita, Tuhan ingin kita jujur di hadapan Dia. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kemunafikan. Seorang pernah mengatakan demikian, semua orang di dunia ini, semuanya pakai topeng. Dan yang paling banyak pakai topeng ternyata adalah orang-orang yang ada di gereja. Orang-orang yang ada di gereja. Dan kemudian pembicara ini berkata demikian, saya waktu itu hadir. Beliau mengatakan demikian. Jadi semua orang di dunia pakai topeng. Topeng paling banyak dipakai oleh orang gereja. Dan topeng paling tebal, topengnya pendeta. Waktu saya dengar itu saya marah saudara, saya marah. Enak saja, saya pakai topeng, tapi setelah saya renungkan benar juga. Saya ingat cerita begini, satu kali saya akan berangkat pelayanan dengan istri saya. Karena masalah kecil saudara, bertengkar. Saya marah sama istri saya. Mungkin saudara lihat saya dan berkata, loh pendeta kok marah? Nah, pendeta kan juga manusia saudara. Saya marah sama istri saya marah besar. Tapi karena sudah hampir jam 8, buru-buru kita ke gereja. Begitu sampai di gereja, lalu kemudian saya salaman sama jemaat, shalom. Halo tante apa kabar? Oma, aduh gimana oma? Nah kamu baik-baik saja. Nah, aduh muka saya ramah banget. Jemaat saya itu mengenal saya ini pendeta Paulus Sugiharto adalah pendeta yang ramah. Pendeta yang murah senyum. Pendeta yang suka humor. Dia belum tahu sama istri saya kasarnya luar biasa. Begitu selesai, begitu ibadah, saya berkhotbah, saya merasakan penuh urapan. Jemaat diberkati. Lalu saya pulang. Begitu sampai di rumah, istri saya nangis. Kenapa? Jangan nangis. Lalu kemudian dia bilang, kamu, kaget saya waktu dia bilang kamu, biasanya panggil papa, mas, a. Sekarang panggil kamu. Kamu, kalau sama orang lain kamu lembut, tapi sama aku kamu kasar. Waktu dia ngomong begitu, itu kayak halilintar nyamber saya malunya luar biasa. Muka saya merah. Saya seperti ditelanjangi. Saya baru selesai berkhotbah. Saya baru selesai menyapa banyak orang dengan ramah. Tapi sama istri saya protes karena saya kasar sama dia. Saudara, saat itu juga Tuhan jamah hati saya. Saya minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Lalu saya peluk istri saya dan saya berkata, maafkan saya. Saya minta ampun pada istri saya. Itu kejadian bertahun-tahun yang lalu. Sekarang kalau saudara tanya istri saya, gimana Pak Paulus? Istri saya enggak bisa ngomong. Dia cuman gini, anciang, dia cuman begitu saudara. Tuhan ubahkan saya. Saya ditelanjangi oleh Tuhan. Buat apa saya berkhotbah dan orang diberkati, tetapi istri saya mengatakan, kamu kasar sama saya. Saya bertobat saudara. Tadinya saya pakai topeng. Topeng itu topeng yang paling tebal, topeng kepura-puraan. Topeng seolah-olah saya ini baik, tapi ternyata saya tidak baik. Mulai dari itu saya berkata, Tuhan percuma kalau saya berkhotbah. Dan orang yang paling dekat dengan saya tidak menerima berkat dari apa yang saya khotbahkan. Saya bertobat. Saudara,
telanjang di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, itu adalah cara Tuhan bisa memproses hidup kita. Kalau engkau tidak pernah terbuka, bagaimana Tuhan bisa memproses hidup saudara? Kalau engkau tidak pernah mengakui kelemahanmu, engkau tidak pernah mengakui bahwa engkau kasar, engkau tidak pernah mengakui bahwa engkau terluka, bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan engkau? Tahukah saudara salah satu pengertian ibadah? Ibadah itu artinya terbuka, jujur, atau telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hari ini kalau engkau ingin Tuhan mengubah hidupmu, menjamah hatimu, tidak bisa tidak. Terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan engkau. Itu yang ketiga, cara ketiga Tuhan pakai ulat. Kemudian yang keempat, yang terakhir saudara, apa yang Tuhan pakai? Ayat yang ke-8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, perhatikan kata-kata ini, atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternak yang banyak. Yang pertama Tuhan pakai ikan yang besar untuk mengajar Yunus bersyukur. Yang kedua Tuhan pakai pohon jarak untuk mengajar Yunus bersuka cita. Yang ketiga Tuhan memakai ulat yang kecil untuk mengajar Yunus jujur dan terbuka dengan perasaannya. Yang keempat Tuhan memakai angin timur yang panas. Untuk apa? Saudara, ketika angin timur panas terik itu menerpa Yunus, Yunus marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Kalau engkau sayang kepada pohon jarak yang hanya tumbuh sehari itu, bagaimana mungkin aku tidak sayang pada Niniwe? Tuhan mulai mengungkapkan isi hatinya. Tuhan menunjukkan kepada Yunus, ini loh isi hatiku kepada orang-orang berdosa itu seperti ini. Aku ingin mereka bertobat. Jadi Tuhan membukakan isi hatinya. Kenapa Tuhan pakai angin timur yang panas itu? Adalah untuk membuat supaya Yunus ngerti isi hatinya Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan proses saudara dan saya? Supaya saudara dan saya semakin mengenal Tuhan. Supaya saudara semakin mengenal isi hatinya Tuhan. Terlalu banyak orang yang beragama Kristen, tetapi tidak mengerti isi hati Kristus untuk dia. Allah memakai pohon jarak, Allah memakai ulat, Allah memakai ikan besar, Allah memakai angin timur itu. Tujuannya akhirnya adalah supaya Yunus mengenal isi hati Tuhan. Yunus ingin dirubah oleh Tuhan, atau Tuhan ingin mengubah Yunus dari orang yang kepahitan hati menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Kenali isi hatiku, kata Tuhan. Orang yang mengenal isi hati Tuhan tidak akan neko-neko dalam hidup. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Hari ini kenali isi hati Tuhan. Tuhan tidak ingin engkau hidup dalam kepahitan hati. Tuhan tidak ingin engkau menyimpan sakit hati. Tuhan tidak ingin engkau menyimpan luka hati. Hai istri-istri, ibu-ibu, Tuhan tidak ingin engkau menyimpan kepahitan hati pada suamimu. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak tidak tahu. Suami saya bukan hanya galak, Pak. Suami saya sudah berubah. Berubah bagaimana, Bu? Dulu waktu muda, Pak, suami saya itu, aduh, bau badannya. Hugo Boss, Calvin Klein, macam-macam lah yang wangi-wangi. Sekarang, Pak, balsem gosok, balpirik. Suami saya sudah berubah, Pak. Mau berubah kayak apapun, jangan izinkan itu melukai hatimu. Wanita-wanita, ibu-ibu, jangan simpan kepahitan hati. Tidak akan pernah baik bagi engkau. Kepahitan hati tidak pernah membuat engkau sehat. Kepahitan hati tidak pernah membuat engkau bahagia. Menantu-menantu, jangan pahit hati sama mertuamu. Ada banyak menantu sangat luka hati karena mertua perempuan. Bapak tidak tahu sih, mertua saya perempuan, Pak, cerewetnya minta ampun. Ya memang begitu. Dari sononya itu memang begitu, kalau mertua perempuan itu agak cerewet, pantas.
Makanya ada bunga namanya bunga lidah mertua yang lancip itu. Tidak ada bunga lidah menantu, tidak ada. Lidah mertua. Jangan simpan pahit hatimu pada mertuamu. Mertua-mertua jangan sakit hati pada menantumu. Lepaskan itu. Lepaskan, jujur di hadapan Tuhan. Suami-suami, berapa banyak suami yang terluka karena tingkah laku istrinya. Engkau perlu jujur terbuka di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan balut luka hatimu ini. Inilah isi hati Tuhan pada siang hari ini. Ada banyak isi hati Tuhan, tetapi khusus siang hari ini. Tuhan berkata, berbicara kepada saudara, lepaskan kepahitan hatimu. Supaya engkau dirubah dari orang yang penuh kepahitan, menjadi orang yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis dan lembut. Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Buka hati saudara, izinkan rohnya menjamah saudara. Izinkan kasih Tuhan membebat hatimu. Izinkan kasih Tuhan mengangkat luka-luka hatimu. Izinkan kasih Tuhan menggantikan kepahitan hatimu. Tuhan mau ubahkan engkau. Jangan hidup dalam beban. Jangan hidup dalam kepahitan hati karena itu tidak pernah membawa kebaikan dalam hidupmu. Lepaskan hari ini. Ampuni orang yang menyakiti hatimu. Lepaskan pengampunan untuk mereka. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Kalau ditanya bisakah engkau mengampuni, kita pasti berkata aku tidak bisa mengampuni. Tuhan tidak bertanya bisakah engkau mengampuni, tapi Tuhan bertanya maukah engkau mengampuni. Karena kalau engkau mau mengampuni, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada engkau. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan dengan iman, panggil dia. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh buka hatimu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia. Haleluya.
kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan turun atas kami. Sembuhkan kami, pulihkan hati kami Tuhan. Shalalalalama ya selalalama. Kasih Kristus memenuhi kami, melawat kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami jujur di hadapan Tuhan. Tuhan arahkan wajah-Mu pada kami. Kalau Tuhan menjumpai ada hati yang terluka, hati yang penuh kepahitan, Tuhan jamah, Tuhan bebat dengan kasih-Mu, Tuhan jamah dengan Roh-Mu. Sembuhkan kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Sekian lama kami menderita karena kepahitan hati yang ada di dalam hati kami. Tuhan angkat semua kepahitan hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang melukai hati kami. Kami lepaskan pengampunan. Jadi saudara sebutkan nama mereka dalam doa. Katakan Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Sebutkan nama itu, sebutkan nama itu. Maka engkau akan menerima kelegaan yang datang dari Tuhan. Engkau akan menerima kelepasan dari Tuhan. Engkau akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kalau ada dari antara engkau yang terikat selama ini sampai menimbulkan sakit pada fisikmu. Karena engkau menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan hati, dan engkau mengalami sakit. Pada siang hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan, maka saya percaya sakitmu dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Kalau kepahitan hatimu menghalangi engkau dan membuat engkau tidak bisa berhasil dalam hidupmu, lepaskan pengampunan dan Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagimu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaulah ada hubungan suami istri yang mulai hancur, saling menyakiti, saling kepahitan hati, hari ini minta Tuhan pulihkan engkau. Kalau ada di antara saudara yang sudah diambang perceraian, hari ini kau dengar firman Tuhan. Jangan izinkan hatimu terluka. Kembalilah kepada istrimu. Kembalilah kepada suamimu. Kembali. Kasih Tuhan memulihkan engkau. Kasih Tuhan menjamah engkau. Lihat anak-anakmu yang sedang menanti-nantikan engkau. Mereka berseru, Papa kembali, Mama kembali. Dengarkan seruan mereka. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan yang besar memenuhi hatimu. Kasih Tuhan yang besar memulihkan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau datang ke gereja ini dengan kecewa pada gereja yang lama. Saudara, engkau boleh beribadah di sini. Tapi lepaskan kepahitan hatimu itu. Jangan engkau terluka. Minta Tuhan memulihkan. Karena tempat ini adalah tempat pemulihan. Disinilah engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Engkau dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan memulihkan engkau. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan membebaskan kami. Tuhan membebaskan umat-Mu. Tuhan mengubahkan kami dari orang yang penuh kepahitan menjadi orang yang lebih baik. Untuk kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Sama seperti Yunus Tuhan pakai untuk menggambarkan diri-Mu. Kami berdoa supaya hidup kami pun bisa dipakai untuk menggambarkan kerajaan sorga. Karena hati kami yang merdeka dibebaskan oleh Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu turun atas gereja Tuhan di tempat ini. Atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba sudah taat sampaikan isi hatimu. Roh Kudus akan melanjutkan karya ini dalam hati setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita semua yang percaya, diberkati, telah dibebaskan oleh Tuhan. Telah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Dan tidak lagi menyimpan kepahitan di dalam hati. Mari bersama-sama kita katakan,
Amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara.